Jumpa lagi dengan saya, Willy Drums, tetap The Sinners Channel. Setiap orang atau kelompok percaya pada dan memegang sebuah cerita besar atau grand story atau meta narasi. Meta narasi ini yang menaungi segala yang dihadapinya di dunia ini. Tanpa meta narasi atau apa yang dipercayai tentang dunia, seseorang tidak dapat memahami kehidupan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Meta narasi seperti sebuah payung yang menghubungkan semua peristiwa dalam hidup menjadi sebuah gambaran yang koheren. Dengan meta narasilah manusia dapat melihat posisinya di dunia ini. Pada waktu Perang Dunia Kedua, Adolf Hitler menyatukan seluruh bangsa Jerman yang terpuruk akibat Perang Dunia Pertama. Dia menawarkan sebuah cerita besar yang baru kepada bangsa Jerman, bahwa mereka adalah bangsa Arya, sebuah ras yang unggul. Hitler membentuk cerita tersebut dalam kerangka Darwinis yang berhasil membangunkan semangat bangsa Jerman, tetapi berdampak dengan Holocaust. Dari sini terlihat betapa besarnya pengaruh meta narasi dalam kehidupan manusia ataupun kelompok. Salah satu meta narasi yang dominan dalam sejarah adalah modernisme. Dalam modernisme, seluruh ceritanya dihubungkan dengan tema gagasan kemajuan, the idea of progress. Dengan kemampuan pikirannya, manusia dapat mencapai kemajuan. Sebab itu, pikiran manusia harus dibebaskan dari otoritas, tradisi, tahayul, ataupun prasangka yang membelenggunya. Sebuah meta narasi tidak hanya menjelaskan dunia dari mana, tetapi juga akan kemana. Seperti meta narasi yang lain, modernisme mempercayai sesuatu tentang masa depan dunia. Modernisme percaya bahwa suatu saat nanti dunia akan memasuki zaman kebebasan dan kemakmuran. Zaman seperti ini akan dicapai jika manusia dapat menggunakan pikirannya dengan sempurna dan tidak lagi dipengaruhi oleh mitos-mitos tradisinya. Dengan kata lain, modernisme memiliki suatu nuansa eskatologis di dalamnya. Sebuah nuansa eskatologis memberikan visi masa depan kepada penganut sebuah meta narasi. Dengan visi ke depan, seseorang tahu apa yang harus dikerjakannya saat ini. Nuansa eskatologis versi modern menyebabkan nilai seorang manusia begitu dipentingkan. Jika dibandingkan dengan kepercayaan masyarakat primitif yang dikuasai oleh kepercayaan akan alam, bahkan alam diperilah, manusia menjadi tidak penting. Tetapi, meta narasi modern membalikkan posisi manusia menjadi manusia yang menguasai alam, menjadikan alam melayani kebutuhannya sebagai tuan atas alam, mengubah alam sehingga dapat dihuni manusia dan mengolah sumber daya alam supaya menguntungkan manusia. Tidak mengherankan
pada abad ke-19, manusia kemudian mengembangkan sains dan teknologi secara pesat dibandingkan dengan abad-abad sebelumnya. Selain itu, dengan meta-narasi modern, seorang individu lebih penting daripada komunitasnya, sebab pikiran seseorang tidak boleh dibelenggu oleh tradisi komunitas, baik komunitas agama, pemerintah, atau keluarga. Sehingga di zaman inilah demokrasi, hak asasi manusia, dan pendidikan berkembang dengan pesat. Semuanya ini diperjuangkan demi mengantisipasi suatu dunia yang akan datang, yang bebas dan makmur. Sebuah cita-cita dunia yang dikenal dengan utopia. Selama berabad-abad, meta-narasi modern dengan visi eskatologisnya mendominasi dunia. Tetapi zaman kebebasan dan kemakmuran yang dijanjikan tidak kunjung tiba. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, yaitu malapetaka sejarah seperti Perang Dunia ke-1 dan ke-2, Holocaust di Jerman, kekejaman Stalin di Rusia, kekejaman Pol Pot di Kamboja, dan sebagainya. Dunia seakan bertanya, di manakah utopia yang dijanjikan meta-narasi modern? Kekecewaan terhadap meta-narasi modern telah mengakibatkan dunia kehilangan pengharapan. Dalam kekosongan pengharapan inilah bermunculan meta-narasi yang juga menawarkan pengharapan kepada dunia. Setiap meta-narasi datang dengan visi eskatologisnya masing-masing. Sebagai orang Kristen, kita hidup dalam kumpulan meta-narasi. Terdapat kelompok-kelompok lain dengan meta-narasinya masing-masing. Pada saat yang sama, orang Kristen secara pribadi atau komunitas memiliki meta-narasi sendiri dengan visi eskatologisnya sendiri. Meta-narasi dan eskatologi Kristen berbeda dengan meta-narasi lainnya karena meta-narasi Kristen bersumber dari kebenaran Alkitab, firman Allah. Alkitab menceritakan pada kita dari mana dunia dan akan kemana dunia ini, atau yang dikenal dengan meta-narasi creation, fall, redemption, consummation. Dengan cerita inilah kita melihat dunia dan memposisikan diri kita dalam dunia. Secara eskatologis, Alkitab mengatakan bahwa dunia ini akan disempurnakan oleh Allah. Rencana penyempurnaan ini sudah ada sejak penciptaan. Sebab itu, narasi penciptaan tidak berakhir pada hari ke-6 dengan menciptakan manusia, melainkan pada hari ke-7, yaitu Sabat. Dengan kata lain, Allah menginginkan seluruh ciptaan berhenti di dalam dirinya. Dalam konteks Sabat inilah, manusia mengembangkan ciptaan sebagai seorang penata layan. Eskatologi Kristen digambarkan sebagai kedatangan kerajaan Allah sepenuhnya di dalam dunia. Visi inilah yang diajarkan oleh Alkitab. Kitab Kejadian dimulai dengan Allah mendirikan kerajaannya di dalam dunia, dan manusia diletakkan sebagai wakil-wakilnya untuk menguasai ciptaan. Kitab-kitab sejarah menceritakan bahwa Allah menjadikan kerajaan Israel sebagai wakilnya di dalam dunia, tetapi mereka gagal. Kitab para nabi menceritakan akan teguran dan janji Allah tentang pemulihan kerajaannya. Perjanjian baru pun dimulai dengan menceritakan kelahiran Yesus sebagai seorang raja yang dijanjikan Allah. Dalam doa Bapa Kami yang terkenal, Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, "Datanglah kerajaan-Mu." Visi eskatologis ini menempatkan Allah sebagai pusat sejarah dan tujuan sejarah adalah Allah sendiri. Pada suatu saat nanti Allah akan menyempurnakan seluruh ciptaan. Dia akan mendirikan pemerintahannya dalam dunia ini. Dialah yang akan menghapus segala ratap dan air mata. Dia jugalah yang akan membawa seluruh ciptaan masuk ke dalam sabatnya yang kekal. Dalam visi eskatologi inilah terdapat pengharapan orang Kristen. Sebenarnya, visi eskatologis modern sangat dipengaruhi oleh visi eskatologis Alkitab.
Bahkan bisa dikatakan visi eskatologis modern adalah versi sekulernya visi eskatologis Alkitab, karena di dalamnya tidak terdapat ruang bagi yang transenden. Justru di sanalah kegagalannya eskatologis modern. Karena tanpa ruang transenden, maka sejarah hanya bisa berjalan tanpa tujuan, sehingga makna sejarah diserahkan kepada proses sejarah itu sendiri. Dengan demikian, yang kuatlah yang akan menang. Tidak mengherankan jika seseorang merasa berhak untuk menyingkirkan orang lain karena tidak sesuai dengan makna sejarah yang diinginkannya. Sebab itulah terjadi Holocaust, pembantaian Stalin, ataupun Pol Pot. Jika sejarah berhenti pada manusia, maka pertanyaannya adalah manusia yang mana yang sanggup memberikan pengharapan? Marilah kita sadar dan mengembalikan seluruh hidup kita ini kepada Allah melalui pimpinan Roh Kudus di dalam firman-Nya, sehingga kita boleh menghidupi bagian kita dalam meta narasi yang sesungguhnya menuju eskatologi Kristen yang sejati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.